orang suka zolim, nama aku Baim. Ada orang yang naik mobil, namaku Abil. Ada orang makan roti, namaku Asti. Ada orang suka nari boria, namaku Maria. Ada orang pakai topi, namaku Lutfi. Ada orang naik para, namaku Putra. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 9 7. Kami di sini untuk mewawancarai penjaga dari Kampung Budaya Sindang Barang tentang kearifan lokal. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Mutakin Saputra. Muhammad Khairi Lutfi. Nama saya Maria Castina Tania Kaparang. Dan saya Siti Asdidania. Saya Rizky Abdillah Janovar. Saya Ibrahim Jafran Caesar. Mari ikuti keseruan kami di Kampung Budaya Sindang Barang. Halo semuanya. Sekarang kita telah tiba di Kampung Budaya Sindang Barang. Nah, tujuan kita untuk datang ke sini adalah untuk mewawancarai penduduk lokal atau bahkan kayak penjaga-penjaga gitu yang ada di Kampung Budaya Sindang Barang ini untuk mengetahui bagaimana dan apa saja kearifan lokal yang ada di sini. Kita juga akan masuk untuk menjelajahi keindahan Kampung Budaya Sindang Barang. Ayo kita. Kampung Budaya ini terletak di Desa Pasir Erih, Kecamatan Damansari, Kabupaten Bogor, yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Di Kampung Budaya ini terdapat lumbung padi atau biasa yang disebut lawit, gunanya untuk menyimpan padi sebelum ditumbuk. Dan serta ada permainan tradisional khas Sunda yaitu enggrang dan bakyak. Untuk mencari tahu lebih dalam, yuk ikut keseruan kita dalam menjelajah kampung budaya ini. Yuk ikutin kami. Jadi di sini kita sedang bersama narasumber kita yang akan kita wawancarai tentang kearifan lokal dari budaya yang ada di Kampung Budaya Sindang Barang ini. Bapak dengan Bapak siapa? Kang Ade. Dengan Kang Ade. Bapak di sini sebagai apa, Pak? Saya di sini sebagai pengelola atau pengurus Kampung Budaya Sindang Barang. Saya izin mewawancara ya, Pak. Ya, Bapak, kira-kira bagaimana cara masyarakat kampung ini berinteraksi dengan alam di sekitar sini? Dan kira-kira apakah ada pantangan atau larangan yang ada di sekitar sini? Kalau interaksi sama alam di sini juga jelas karena mayoritas di sini warga tani gitu ya. Jadi setiap hari berinteraksi sama alam, nanam ini nanam itu, sama alam terus berinteraksi. Cuman kalau untuk pantrangan di sini sudah ini ya, untuk pantrangan tidak terlalu banyak pamali kayak kampung adat seperti Baduy gitu. Kalau di sini sudah ada mungkin pamali gitu, pantrangan, cuman nggak terlalu ketat seperti kampung adat pada umumnya yang seperti Baduy gitu. Karena di sini sudah mayoritas Muslim gitu. Seperti itu. Seperti itu. Kira-kira di sini itu cara masyarakat mengelola air, tanah, dan hasil hutan agar tetap lestari, dan juga apakah sistem gotong royong masih ada di sini? Di sini sistem gotong royong warga masyarakat di sini masih ada ya, masih kental gitu. Jadi untuk apalagi di sungai terus jalan itu kerja bakti gotong royong itu setiap Jumat selalu ada gotong royong, misalkan Jumat sekarang bagian di sungai, Jumat depan bagian jalan gitu. Jadi intinya masih ada gotong royong warga masyarakat Sindang Barang. Baik, kira-kira gimana nih cara masyarakat di kampung adat ini menjaga hubungan sosialnya agar tetap rukun dan saling menghormati satu sama lain? Untuk menjaga kerukunan warga di sini karena memang dari dulu sudah kental karena ini keturunan adat dulunya ya. Jadi sesama warga, sesama tetangga di sini sudah ini. Jadi setiap ya itu tadi karena adanya sering berkumpul kerja bakti itu kan silaturahmi tetap terjaga. Jadi ada gesekan atau sedikit-sedikit bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi alhamdulillah tidak ada sampai gesek-gesekan seperti yang di luaran sana. Berarti masih terjaga sekali ya, Pak ya.
Lalu kira-kira nilai-nilai adat apa yang paling dijunjung tinggi oleh masyarakat dan bagaimana masyarakat menghormati misalkan kayak arwah leluhur atau kayak nenek moyang gitu di sini? Kalau nilai-nilai seperti itu di sini sudah ini ya, sudah beda, sudah tidak ada seperti mungkin kalau sesajen seperti itu penghias doa gitu ya. Karena di sini sudah mayoritas muslim. Jadi untuk leluhur itu kan pada zaman dulu keyakinan Sunda Wiwitan. Nah, kalau sekarang sudah mayoritas muslim jadi intinya ke doa. Doa ada sesajen apa segala macam kalau di ritual gitu ya. Cuman namanya sesajen kopi pahit, kopi manis itu cuman simbol penghias atau ininya ya, karena kopi pahit, kopi manis itu simbol kehidupan kita. Kopi pahit karena kehidupan kita tidak selamanya manis, terus yang pahitnya ya itu tadi simbol kehidupan kita, ada manis ada pahitnya gitu. Baik. Lalu apa masih dilakukan upacara adat tertentu kayak misalkan meminta restu kepada leluhur sama gimana masyarakat ngajarin nilai-nilai adat tersebut ke generasi muda? Kalau untuk tradisi yang masih dijaga seperti itu tadi ini ya, ada di sini Seren Tahun gitu. Seren Tahun sama dengan pesta panen mensyukuri hasil bumi. Itu masih ada dilaksanakan di bulan Muharram. Itu Seren Tahun namanya ya, tradisi yang masih dijaga itu tahunan. Nah, yang seperti di sini apa? Apa tadi ya ininya? Cara untuk masyarakat Generasi ya? itu ya mengajarkan. Nah, untuk menjaga dan melestarikan caranya di sini ke generasi. Di sini tuh karena dibukanya Kampung Budaya Sindang Barang itu tujuannya hanya untuk menjaga dan melestarikan budaya. Jadi cara menjaga dan melestarikan budaya ke generasi itu di sini setiap Sabtu Minggu selalu diadakan ke anak-anak gitu ya. Kaulinan lembur, kegiatan main bakpiak, main enggrang, belajar tari, belajar Pancasilat ini. Nah, itu salah satu cara untuk mewariskan, menjaga ke anak-anak atau ke generasi agar tidak sampai melupakan adat budaya tradisi yang kita punya di sini. Oke, baik. Lalu misalkan nih ada sanksi kah jika seseorang melanggar aturan adat yang ada di sini? Kalau untuk sanksi hukum adat di sini sudah tidak ada ya, karena sudah ke pemerintahan gitu. Jadi sudah tidak ada hukum adat lagi di sini. Oke, baik. Bisa Bapak sebutkan apa saja nama bangunan yang ada di sini? Ya, nama bangunan di sini ini contoh yang ini ya. Yang kita duduki ini namanya Aula Balai Riungan. Jadi ini dulunya itu tempat musyawarah mufakat, tempat berkumpul para tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat. Di sini musyawarah, misalkan ada apa segala macam silaturahmi intinya di sini. Namanya juga Balai Riungan. Jadi tempat ngariung kalau bahasa Sundanya. Ini Balai Riungan dan ada di sana itu ada lumbung padi juga, leuit namanya. Terus itu ada rumah pasanggerahan, fungsinya buat tamu raja kalau dulu gitu. Itu salah sebagian lah, karena masih banyak sebenarnya bangunan seperti ke sana gitu. Itu salah satu ini. Baik. Makna khusus di balik nama kampung adat ini adalah apa? Makna nama Sindang Barang gitu ya. Nama Sindang Barang itu, Sindang itu kalau bahasa Sundanya kan sinang. Sinang itu berhenti. Sindang itu berhenti. Terus barang itu semacam urusan duniawi gitu ya. Kayak macam-macam barang perhiasan apa segala macam duniawi intinya. Jadi sinang itu berhenti, barang itu urusan duniawi. Jadi Sindang Barang itu berhenti dari urusan duniawi. Itu makna dari nama Sindang Barang. Terus siapa yang menjadi pemimpin adat di kampung ini dan bagaimana cara pemilihannya? Kalau untuk pemimpin yang punya Kampung Budaya Sindang Barang itu masih tetap dari mulai berdirinya Kampung Budaya Sindang Barang itu Abah Maki Sumawijaya masih, karena belum ada pergantian. Karena itu cucunya yang dulu punya kampung adat Sindang Barang. Nah, sekarang Abah Maki Sumawijaya yang punya ini Kampung Budaya Sindang Barang. Jadi belum ada pergantian gitu, masih satu.
Apa tugas dan tanggung jawab seorang kepala adat atau tetua adat? Untuk tugas ketua adat di umum gitu ya, mengayomi terus memimpin salah satu kampung dengan juga seorang pemimpin yang penuh harus bijaksana gitu. Jadi itulah tugas-tugas seorang pemimpin, sama umumnya pada ya begitu juga ketua adat gitu ya. Jadi mengayomi warganya, masyarakatnya agar bisa rukun dan sejahtera. Apakah ada peran khusus bagi laki-laki atau perempuan atau anak muda dalam sistem adat? Kalau peran khusus itu misalnya untuk laki-laki harus ini, anak muda harus ini, itu tergantung di di dalam ini ya, misalnya ada acara gitu, mau ada acara serent tahun, ritual tahunan, tradisi, nah baru ditetapkan ini tugasnya apa, terus ini tugasnya anak muda gitu. Jadi kalau untuk di adat peran khusus sehari-hari itu tidak ada. Bagaimana masyarakat di sini mengambil keputusan penting secara adat? Kalau untuk pengambilan keputusan di sini kan sekarang, umumnya sekarang itu sudah ini ya, sudah bukan mengacu ke adat lagi, karena sudah masa pemerintahan sama, karena memang bukan kampung adat lagi gitu. Jadi dengan zaman sekarang ini sama nih, ada musyawarah, intinya musyawarah dulu seperti itu. Bisa dijelaskan bagaimana bentuk dan ciri khas rumah adat di sini? Apakah ada filosofi tertentu di balik bentuk rumah atau bahan bangunannya? Nah kalau di sini bangunan itu memang Sunda ya, umumnya ya. Sunda itu ada lebih dari 3 macam. Ada bangunan motifnya gado bangkong, ada julang ngapak, ada tabuk anjing. Untuk yang di sini itu lebih ke gado bangkong ya. Jadi kenapa disebut gado bangkong? Lihat dari bangunan yang di depannya itu kayak kodok lagi ini ya, lagi jongkok gitu. Nah itu untuk makna dan filosofinya di sini bangunan itu karena dulunya mungkin lebih ke bangunan gado bangkong di sini bangunannya ya. Ada julang ngapak, ada taluk anjing. Nah di sini bangunan lebih ke gado bangkong motifnya gitu. Bagaimana penataan rumah-rumah di kampung ini diatur menurut adat, dan serta apakah ada tempat yang dianggap sakral seperti batu, pohon, atau mata air tertentu? Kalau untuk penataan rumah bangunan di sini memang kalau misalkan ini ya ada penataan, atau misalkan jangan di sini karena ini misalkan tidak cocok untuk rumah ngadep kemana, paling aturan seperti itu. Nah, untuk batu apa segala macam di sini memang banyak situs punden berundak, paling banyak bebatuan seperti ini punden berundak. Tapi itu jelas tempatnya mungkin tidak ini ya, tidak mendekati. Misalkan kita mau bangun rumah di dekat situs, mungkin perlu musyawarah sama yang yang ngatur itu wilayah. Misalkan ada puncennya itu situs, bisakah kita bikin rumah, mendirikan bangunan di sini? Itu jelas ada musyawarah dulu. Untuk ini, apa jenis kesenian tradisional yang menjadi ciri khas kampung ini? Misalnya tari, musik, atau kerajinan, dan apa makna dari setiap bentuk tarian atau nyanyian adat tersebut? Kalau di sini banyak kesenian ya, ada angklung gubrak, ada angklung ini juga, ada ini. Cuman yang paling khas dan menonjol di sini yaitu kesenian tradisi tari jaipong. Tari jaipong itu di sini karena memang awalnya mendirikan Kampung Muda Sinang Barang itu kan hanya untuk menjaga dan melestarikan budaya. Jadi yang paling menonjol budaya tradisi kesenian umumnya, khususnya itu jadi tarian jaipong yang di sini paling khas dan menonjol. Banyak regenerasi yang tadinya belajar sekarang sudah jadi pelatih seperti itu. Bagaimana proses pembuatan pakaian atau alat tradisional yang dilakukan secara turun-temurun, dan siapa yang biasa bertanggung jawab untuk melestarikan seni tradisi itu?
Kalau untuk pakaian baju mungkin di sini kan sudah bukan kampung adat lagi ya, beda sama Baduy gitu. Di sini sudah umum, ada yang beli, ada juga yang jahit juga ada seperti itu. Siap. Apakah ada acara atau festival adat yang rutin diadakan setiap tahun? Ada ya yang seperti tadi sudah dibilang, diomongkan, diobrolin, yaitu ritual Serentahun namanya, itu tradisi tahunan pesta panen seperti itu ada. Bagaimana cara masyarakat menentukan waktu tanam dan panen? Apakah masih menggunakan tanda-tanda alam? Untuk pertanian gitu ya, di sini memang dulunya misalkan mau nanam padi gitu, tapi itu masa dulu ya, mau nanam padi selalu pakai ritual atau namanya itu ritual netembeyan. Jadi mau nanam padi selalu diiringi dengan alat musik tradisional angklung gubrag ya. Tapi itu dulu. Nah, untuk sekarang sudah umum, tidak, paling ya dengan doa seperti itu. Apakah ada ritual adat yang dilakukan sebelum menanam atau memanen hasil bumi? Ya itu tadi, sebelum ini misalkan dinanam padi gitu ya, itu ada ritual ritual netembeyan namanya, sambil diiringi pakai angklung gubrag, ada juga ibaratnya sesajen seperti itu ada. Apa sistem kerjasama yang digunakan masyarakat, misalnya gotong royong di ladang? Ini di sini gotong royong di perkebunan misalkan, tergantung lokasinya juga ya, misalkan ada kebun atau sawahnya luas gitu, itu selalu pasti ada yang namanya gotong royong. Bagaimana masyarakat menjual atau membagikan hasil pertanian tanpa melanggar adat? Kalau di sini karena sekarang bukan kampung adat lagi ya. Kalau dulu mungkin ya di padi misalkan, itu kan padi sangat tidak boleh diperjualbelikan. Nah, sampai sekarang pun di sini memang tidak ada ya. Mungkin sudah ada lah satu dua gitu yang menjual. Cuma itu tergantung yang punyanya yang luas apa gimana. Cuman untuk mengacu ke adat zaman dulu itu sangat tidak boleh memperjualbelikan padi. Apakah ada kearifan khusus dalam menjaga keseimbangan antara hasil alam dan kebutuhan manusia? Yang namanya kearifan untuk menjaga ini alam agar itu tetap subur apa segala macam, kembali lagi ke kitanya ya. Ada misalkan kitanya harus tetap ini gotong royong, itu termasuk tadi membersihkan apa segala macam. Terus kalau ritual-ritual khusus itu sudah tidak ada, kecuali yang pesta panen itu di setiap bulan Muharram. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menjaga adat dan kearifan lokal di masa sekarang? Bagaimana sikap generasi muda terhadap adat dan tradisi luhur? Untuk menjaga tradisi budaya yang ada di sini, karena memang dulunya tujuan dibuka kampung budaya Sindang Barangnya itu hanya untuk menjaga dan melestarikan budaya. Jadi di setiap regenerasi, misalkan setiap Sabtu Minggu selalu diadakan belajar permainan tradisional, belajar tari jaipong, belajar pencaksilat Cimande. Nah, itu salah satu cara untuk mewariskan, menjaga dan melestarikan budaya ke anak-anak, ke regenerasi seperti itu. Apakah teknologi modern membawa pengaruh baik atau buruk bagi adat ini? Dan apa upaya yang harus dilakukan agar adat dan budaya kampung ini tetap hidup di masa depan? Untuk budaya modern khususnya di media sosial, apalagi ya internet, handphone sekarang itu sudah bisa diseimbangkan, alhamdulillah, karena sangat membantu, karena di sini mayoritas warga di sini juga ada home industry. Jadi yang dulunya dijual ke pasar kayak sendal sepatu sekarang sudah lebih ke online. Nah, itu mungkin salah satu bisa menyeimbangkan dengan mengikuti kemajuan zaman yang seperti saat ini dengan kemajuan zaman modern. Jadi bisa diseimbangkan. Ada hanya internet, handphone segala macam, itu lebih ke untuk usaha warga masyarakat di sini. Oh, betul. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah atau masyarakat luar dalam membantu pelestarian adat? Harapan saya sendiri mungkin ini ya, kampung budaya Sindang Barang pengen tetap ada sampai kapanpun, dijaga sama generasi terus generasi. Dan harapan dari orang lain ya mungkin
sama-sama kita menjaga kampung budaya Sindang Barat seperti itu. Apa arti kearifan lokal bagi kehidupan masyarakat kampung adat ini secara keseluruhan? Arti kearifan lokal mungkin di sini itu ya, melestarikan, menjaga kearifan lokal itu kan tradisi budaya yang kita punya. Kita dilahirkan di sini dengan tradisi kearifan lokal khususnya Sunda gitu ya. Jadi kita harus bisa tetap menjaga dan melestarikan, jangan sampai melupakan dengan apalagi sekarang zaman yang lebih modern. Ya, tetap kita berada di jalur kita di tradisi budaya khususnya budaya Sunda kita yang punya. Jika adat ini hilang, menurut Bapak, apa yang juga akan hilang dari jati diri masyarakat? Untuk hal ke sana insya Allah ya, karena sekarang masih bisa dijaga dengan baik, alhamdulillah. Mungkin untuk pertanyaan seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi. Apa pesan untuk generasi muda agar tetap menjaga kearifan lokal dan adat leluhur? Pesan untuk generasi muda, ayo kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya khususnya budaya Sunda, jangan sampai melupakan tradisi budaya yang kita punya. Yuk kita bareng-bareng menjaga dan melestarikan budaya kearifan lokal yang kita punya. Oke, baik Pak, terima kasih karena telah menjawab pertanyaan kami tentang kearifan lokal dan budaya asing ada di kampung budaya ini. Ya.